Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rika, saya fasilitator yang nanti akan mengajarkan kepada ibu-ibu. Saya dari Puskesmas Cigana Mekar ya. Maksud dan tujuan saya di sini saya ingin memberikan informasi, berbagi informasi kepada ibu-ibu semua di sini untuk kita mengetahui tentang deteksi dini penyakit hipertensi. Mungkin ibu-ibu di sini udah tahu ya, udah sering dengar juga hipertensi itu apa. Jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah keadaan yang menetap di mana angka tekanan darah tinggi sistoliknya itu lebih dari sama dengan 140 dan atau tekanan diastoliknya itu lebih dari sama dengan 90. Nah, tanda dan gejalanya itu apa? Mungkin yang udah kita ketahui itu biasanya sakit kepala dan ada rasa sakit di bagian tekuk. Nah, tapi untuk memastikannya itu hipertensi atau bukan, kita harus melakukan pemeriksaan tekanan darah tinggi. Mungkin sebagian besar ibu-ibu di sini ada udah pernah tahu ya atau pernah belajar tentang cara mengukur tekanan darah tinggi gimana. Tapi saya mau mereview kembali gitu, mau mengajarkan kembali tentang bagaimana pemeriksaan tekanan darah tinggi. Nah, perlu kita ketahui dulu dalam kegiatan pemeriksaan tekanan darah tinggi ini ada 4 hal yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama itu saat melakukan tekanan darah tinggi kita tidak boleh berbicara, tidak boleh bergerak, tidak boleh mengangkat si lengannya ini seperti ini. Dan yang keempat itu tidak boleh memegang si mansetnya. Nah, mungkin dari ibu-ibu ini ada boleh satu orang untuk dilakukan cek tensi darahnya. Boleh saya ibu? Boleh ya. Oke, sebelumnya pastikan dulu baterai yang dipakai di sini itu sudah berfungsi dengan baik ya. Selanjutnya pastikan si orang yang mau kita tensi ini duduknya tegak lurus. Terus lengan bajunya diangkat. Emang pengaruhnya Bu ya kalau lengan bajunya? Sebisa mungkin si mansetnya ini harus menempel pada kulit lengannya secara langsung. Kita masukkan si alatnya, pastikan si mansetnya ini kuat ya Bu ya. Setelah itu kita pencet si tombol startnya. Nah, bisa dilihat ya Bu ya. Di sini ada angka yang paling atas itu sistolik, yang bawahnya itu diastolik. Nah, dilihat dari sini angka sistoliknya itu 117. Berarti ini tidak dikategorikan hipertensi karena masih di bawah 140. Untuk yang bawah ini 90. Tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau diastoliknya lebih dari sama dengan 90, berarti ini bisa dikatakan hipertensi. Karena di sini angkanya 90, jadi bisa dikategorikan masuk ke dalam hipertensi ya. Mungkin Ibu dari aktivitasnya atau dari banyak pikiran ya Bu ya, jadi bisa mengakibatkan stres ya, hipertensinya jadi tinggi. Nah, kayak gitu. Jadi bisa dilihat ya Bu ya, yang atas ini disebut diastolik, yang bawah ini diastoliknya. Mungkin dari situ ada pertanyaan tuh terkait pengukuran hipertensi ini. Jelas Bu, misalnya hipertensi ya. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh saya nanya Bu ya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan saya yang tanya ya. Oke. Tadi bisa dikatakan hipertensi itu kalau sistolik sama diastoliknya berapa ya? Lebih dari sama dengan 140. Iya. Biasanya lebih dari sama dengan 90. Iya. Emang ibu-ibu pada di sini udah pada pinter ya sebenarnya ajarinnya. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, cukup dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diaplikasikan nanti di posyandu atau pos induknya ya. Amin. Semoga ibu-ibu semua di sini selalu dalam keadaan sehat ya. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu, sekarang kebetulan sore. Gimana pada saat semuanya? Alhamdulillah. Perkenalkan, mungkin ini kita lanjutkan ya Bu ya dari materi sebelumnya, tapi saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya kebetulan diberi nama Neni. Saya petugas dari Puskesmas Cigana Mekar untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan ini ya untuk deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular. Mungkin di sini karena tadi materi sudah diberikan ya Bu ya, materi tentang penyakit tidak menular, salah satunya tadi sudah dibahas tentang hipertensi. Saya akan melanjutkan tentang penyakit DM atau dikatakan kencing manis Bu. Saya akan tanya ulang dulu Bu. Ciri-cirinya kencing manis apa Bu? Sering haus, lapar, apalagi kencing tiap malam apa tiap siang? Iya, mungkin itu gejala umumnya Ibu ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu yang namanya kencing manis tidak hanya ditargetkan dari gejala-gejala seperti itu, tapi Ibu bukan di sini harus lebih tahu untuk lebih akuratnya lagi dalam untuk pemeriksaan gula darah. Itu yang menyatakan betul dia mengidap penyakit kencing manis atau DM. Kalau dalam pemeriksaan itu nggak bisa ya Bu ya, bisa aja orang banyak minum akhirnya jadi sering kencing seperti itu. Oke, untuk melakukan praktek tes gula darah, ibu kadang udah pada punya kan alatnya di desa ya? Ada. Iya, kita pastikan dulu Bu untuk pemeriksaan gula darah itu alatnya satu ada handspoon ya, handspoon itu sarung tangan, otomatis kita biar tidak bersentuhan dengan cairan tubuh orang lain. Kemudian alatnya, pastikan alatnya, alat ceknya itu ada cek gula darahnya, ini aktif yaitu ada baterainya, jangan sampai baterainya low atau misalnya lemah ya. Kemudian ada ini lancet yang dibarengi dengan jarum ya, jarum kecil ini. Jarum kecil untuk nanti menusuk, nanti dimasukkan ke sini ya, itu udah ready. Kemudian stitnya juga harus betul-betul dilihat expirednya. Kalau expired mungkin nanti akan mempengaruhi nilai hasil yang akan didapat. Kemudian tidak lupa ini adalah kapas alkoholnya ya, kapas alkoholnya untuk
aseptiknya. Kemudian pastikan pasiennya untuk pemeriksaan diberitahu dulu ya Bu ya. Ibu kadar harus, saya percaya deh Ibu kadar udah bisa cara komunikasinya ya dengan nanti masyarakat. Terus Ibu kadernya juga mungkin dalam pemeriksaan jangan ragu Bu, kalau misalnya kelihatan gemeteran atau gimana, nanti pasien malah nggak mau. Jadi percaya diri ya Bu ya, Ibu kader pasti udah bisa nih, percaya diri, jangan ragu, jangan gemeteran. Makanya sekarang kita latih Ibu kader supaya pandai untuk memeriksa cek gula darah. Ibu udah siap untuk pemeriksaan? Sudah siap ya, kita mulai aja yuk. Dan pastikan juga untuk nanti hasil rekamedik yaitu kertas untuk penulisan hasil. Kita siap ya Bu ya, kita pakai handscool. Nanti mungkin Ibu kader yang lainnya bisa ngelihat ya nanti gantian untuk praktek sendiri-sendiri, karena kalau tanpa praktek tidak akan merasakan gimana caranya mengecek gula darah. Saya coba dulu memberikan contoh, nanti gantian ya Bu ya, Ibu kader yang lainnya juga. Ini udah siap, udah saya siapin ya, kalau untuk lebih itu lagi kita ulang ya. Ini buka. Hati-hati untuk pembuangan limbahnya, yaitu limbah ini ya Bu ya, hati-hati kalau misalnya udah mau ganti, jarum yang ini harus ditusukkan ke bagian yang udahnya biar tidak masuk ke yang lain. Pastikan di sini lancet itu di nomor 1 atau di nomor 2 atau 3 ya Bu ya, karena ini adalah untuk mengukur kedalaman nanti jarum ke jari si pasien. Kalau misalnya 4 5 terlalu dalam, tapi tidak menutup kemungkinan, namanya kulit ya, kulit manusia ada berbeda-beda, kalau tebal ya nggak apa-apa, ininya ditambahin ya derajat ini kedalamannya. Kita siap ya, pastikan sininya kita pasang. Maaf Ibu, kita potong. Maaf Ibu, kita usah di bagian yang akan ditusuk jarum. Tunggu beberapa detik sampai ini mengering. Kemudian setelah ininya tekan ya Bu ya, ininya tekan ya, ini baru cek sampai bunyi trik ya. Setelah darah keluar, baru kita tempelkan alat di darah yang keluar ini ya, sampai bunyi. Nanti di sini tunggu beberapa saat. Darah yang tadi sisa dari kita tadi kita pakai alkohol. Kemudian lihat angka yang muncul di alat ini, berapa angka yang didapat atau hasil yang didapat. Kemudian dari angka ini kita tuliskan di formulir ini yang kemarin kita pelajari. Ini kalau misalnya untuk pengukuran gula darah itu, kalau gula darahnya lebih dari 200 berarti di bagian yang warna merah, itu baru melebihi. Kemudian kalau misalnya angkanya di antara 145 sampai 199 berarti dia di angka kuning, bukan di angka di warna ya, di warna kuning. Kalau angkanya itu menunjukkan 80 sampai 140 mgdl berarti dia di warna hijau. Jangan lupa Ibu kan jangan lupa ya, ini untuk pengisian ada bagian bulan-bulannya. Jadi kita pemeriksaan waktu itu di bulan apa? Di sini udah tertera untuk 1 tahun sampai 2 tahun. Jadi tahun-tahun berapa kita pemeriksaan dan bulan apa dilakukan pemeriksaan cek gula darah, karena pemeriksaan gula darah memang seharusnya bagi yang apalagi yang punya gejala itu minimal 1 bulan 1 kali atau 3 bulan sekali bagi yang sehat. Mungkin itu untuk pemeriksaan gula darah. Sebelum-sebelumnya Ibu ada yang mencoba? Sudah ya, udah pada bisa semua ya. Saya yakin sekarang sebetulnya untuk materi di sana itu apa ya Bu ya. Sebelum-sebelumnya Ibu udah dilatih, sekarang kita sama-sama sharing untuk lebih memantapkan lagi dengan tujuan kita bisa deteksi sendiri mungkin faktor risiko deteksi penyakit tidak menular. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Cukup? Ya, nanti tinggal praktek satu-satu ya Bu ya. Sekarang Ibu yang udah ininya, silahkan alat-alat udah dipersiapkan, kita mencoba untuk praktek, karena dengan praktek akan mempunyai perasaan, oh ini loh cara pemeriksaan gula darah seperti itu. Jangan lupa Ibu limbah ya, limbah untuk bekas pemeriksaan harus betul hati-hati, karena ini adalah dikatakan limbah medis ya. Siapkan dulu tempat limbah medisnya. Untuk pemeriksaan gula darah kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mohon maaf atas kekurangan penjelasan saya, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan sama Ibu kader nanti ke masyarakat, dan mudah-mudahan masyarakat kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup untuk materi kencing manis ini ya Bu ya, dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya Regina, fasilitator dari Puskesmas Cigana Mekar. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat ya, pada sehat semua ya, alhamdulillah. Di sini hari ini saya akan memberikan informasi hasil pelatihan kemarin ya Ibu ya, tentang deteksi dini penyakit paru obstruksi kronis atau lebih disingkat PPOK. Ada yang sudah pernah mendengar mungkin Bu? Sama-sama ya Bu ya, sama-sama jarang Pernah ya? Kira-kira gejalanya gimana Bu? Ada yang sudah tahu mungkin? ya Bu ya, kalau demam, batuk, itu kemudian aki-aki suka sesek ya gitu ya. Ya betul sekali ya Bu ya. Jadi penyakit PPOK itu nanti ada sasaran yang harus kita nilai. Jadi yang pertama itu usianya harus lebih dari sama dengan 40 tahun. Ya, jadi deteksi dini PPOK satu usianya harus lebih dari sama dengan 40 tahun. Terus yang kedua ada riwayat paparannya. Jadi misalnya orangnya merokok atau bekerja di tempat yang berpolusi atau masaknya suka pakai tungku ya Bu ya. Di bambu mungkin ya kalau orang di desa-desa ya Bu ya. Nah, itu jadi harus di screening seperti itu. Terus kemudian yang ketiga ada gejalanya. Gejalanya bisa berupa sesak, batuk berdahak yang semakin batuknya lama dan semakin berat. Gitu. Jadi batuknya bukan cuma seminggu, 2 hari, 3 hari, tapi batuknya lama, menahun. Ya, dalam hitungan tahunan. Gitu ya. Awet gitu ya Bu. Ya, awet batuknya Bu. Nah, kemudian itu yang sasarannya yang seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau ada pasien, kira-kira usianya, keluhannya, riwayat paparannya ada, silahkan di screening. Screeningnya yaitu dengan menggunakan kuesioner Puma.
Sudah pernah mendengar mungkin? Belum pernah ya? Jadi kuesioner Puma itu nanti untuk mendeteksi PPOK ya Bu ya, ada 7 item pertanyaan. Yang pertama harus di screening satu jenis kelaminnya. Jadi kalau jenis kelamin Bapak Ibu yang datang ke Pospindu, dia laki-laki berarti nilainya 1. Kalau yang datang perempuan berarti nilainya 0. Ya, jadi nanti untuk kuesionernya nanti akan kita berikan ya Bu ya. Ya, kuesionernya. Kemudian yang kedua usianya. Jadi kalau misal usianya itu antara 40 sampai 49 nilainya 0. Kalau misal usianya 50 sampai 59 nilainya 1. Kalau usianya lebih dari 60 atau sama dengan 60 tahun nanti nilainya 2. Gitu. Kemudian ditanya juga yang ketiga itu pertanyaannya tentang merokok. Jadi merokok atau tidak. Nanti kalau tidak merokok itu juga kan kadang pasien ada yang nggak merokok sama sekali, ada yang pernah merokok tapi mungkin sudah berhenti ya Bu ya. Ya, jadi nanti kita harus pilah dulu. Jadi bagi pasien yang tidak merokok itu ada definisinya, yaitu dalam 1 tahun tidak lebih atau kurang dari 20 bungkus per tahun selama hidupnya. Itu ya, jadi nanti ada penghitungannya, namanya itu hitung peak years ya. Jadi maaf ya Bu ya, saya sambil melihat karena ini ada rumusnya, takut salah nanti ya. Jadi lama merokok dalam tahun dikalikan jumlah rokoknya per hari dibagi 20 tahun. Gitu. Jadi kalau misal lamanya itu merokok 20 tahun, ya, mulai dia merokok ya, udah 20 tahun dikalikan per harinya, misal habisnya 15. Kalau lebih dari 20 tahun juga tetap dihitung. Ya, jadi nanti ada perhitungannya ya Bu ya. Jadi kalau misal lamanya 20 tahun, jumlah dia merokok misalnya per harinya itu 20 dibagi 20. Jadi hasilnya nanti kan 15 batang atau 15 bungkus ya dalam tahun. Nah, itu berarti kita ikutkan itu kalau nilainya 0 itu tidak sama sekali, atau yang 0 itu kurang dari 20, big years-nya itu kurang dari 20 seperti tadi. Jadi dia masuknya 0. Ya, jadi kalau big years-nya itu antara 20 sampai 30 dia nilainya 1, kalau lebih dari 30 nilainya 1. Jadi kalau ini harus menghitung ya Bu ya. Oh, jadi lebih teliti lagi. Nanti saya kasih kuesionernya. Kemudian yang keempat, jadi ditanya juga apakah pasiennya itu suka sesak napas, ngos-ngosan lah gampangannya ya, ngos-ngosan ketika dia berjalan cepat atau berjalan agak mencak-mencak. Nah, itu jika iya nilainya 1, jika tidak nilainya 0. Nah, itu. Kemudian yang kelima, apakah pasien itu suka batuk, merasa ada dahak di tenggorokan itu, padahal dia tidak sedang flu. Itu ditanyakan. Jika ada nilainya 1, jika tidak nilainya 0. Kemudian juga ditanyakan apakah suka batuk padahal tidak sedang flu. Jika iya nilainya 1, jika tidak nilainya 0. Terus kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ditanyain juga riwayat apakah pasien itu pernah melakukan pemeriksaan diagnostik tentang fungsi paru. Pernah nggak Pak dicek fungsi paru? Jika iya nilainya 1, jika tidak nilainya 0. Ya, jika hasil dari kuesioner Puma itu kurang dari 7, jadi nanti kita jelaskan ya Bu ya, kalau hasilnya kurang dari 7, maka kita edukasi tentang gaya hidupnya. Kemudian kita sarankan juga rutin dan operasi. Tapi jika hasilnya lebih dari 7, maka kita harus merujuk ke fasilitas kesehatan, yaitu ke puskesmas, untuk dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Ini itu ya tentang kuesioner Puma. Sudah jelas Ibu Kader, sudah jelas? Ya, cukup jelas. Nanti kalau nggak jelas mungkin saya tanya lagi. Ya, boleh. Ya, jadi tadi saya tanya dulu ini, interpretasinya gimana tadi untuk skor Puma Bu? Kalau lebih dari 7, Ya, kita harus dirujuk ke fasilitas kesehatan. ya betul. Kalau misalnya kurang harus bagaimana? Dikasih edukasi ya. Itu ya, jadi yang penting deteksi dininya, interpretasinya seperti itu. Udah tidak ada lagi ya, sudah jelas ya. Iya, Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengaplikasikannya untuk screening PTN nanti ya. Semoga bermanfaat. Apabila saya tanya salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.